Di sini saya akan menjelaskan program untuk mengecek bilangan prima dari penjumlahan dua bilangan. Seperti biasa, dalam membuat program, pertama-tama kita menggunakan file header terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan file header IOStream. Guna dari file header IOStream ini adalah agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Kemudian kita gunakan using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian kita gunakan inMain. InMain ini adalah fungsi utama dan program utama itu diletakkan sesudah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal ini. Kemudian kita deklarasikan tipe data yang akan kita gunakan dalam membuat program ini. Tipe data yang akan kita gunakan yaitu integer. Kemudian variabel-variabel yang kita butuhkan yaitu variabel A, B, C, cek 1, di mana cek 1 itu kita deklarasikan nilainya 0. Untuk cek 2 juga kita deklarasikan nilainya 0, dan untuk variabel cek 3 itu kita deklarasikan nilainya juga 0. Kemudian cout, masukkan bilangan pertama, artinya kata masukkan bilangan pertama yang berada dalam tanda petik ini kita tampilkan ke layar. Kemudian cin A, di mana A ini adalah variabel untuk bilangan pertama. Maksudnya nanti ketika kita menginputkan bilangan pertama ini akan ditampung oleh variabel A. Kemudian cout masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan kedua ini akan ditampilkan ke layar. Kemudian cin B, di mana B ini adalah variabel untuk bilangan kedua. Dan yang nantinya ketika kita menginputkan bilangan kedua akan ditampung oleh variabel B. Kemudian lakukan perulangan untuk integer i sama dengan 2, artinya nilai ini sama dengan 2, i-nya itu kurang dari sama dengan bilangan pertama atau A, kemudian i plus plus artinya i akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian kita masuk ke kondisi ini, jika A atau bilangan pertama itu dibagi dengan i, sisa pembagiannya itu adalah 0, maka cek 1 plus plus artinya akan bertambah 1. Cek 1 plus plus itu artinya akan bertambah 1. Nah, kemudian kita lakukan perulangan. Untuk integer i-nya itu sama dengan 2, i-nya itu kurang dari sama dengan b, i plus plus artinya i plus plus ini adalah i akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian kita masuk ke kondisi jika B-nya itu dibagi dengan I, sisa pembagiannya adalah 0, maka cek 2 plus plus. Artinya cek 2 ini akan bertambah 1 setiap berada atau melakukan kondisi ini. Kemudian jika cek 1 sama dengan 1 dan cek 2-nya itu sama dengan 1, maka kita lakukan penjumlahan antara A ditambah dengan B untuk mengetahui nilai C. Maksudnya, agar bisa mengetahui nilai C ini, kita lakukan penjumlahan A ditambah dengan B dengan syarat ini, cek 1-nya sama dengan 1 dan cek 2-nya sama dengan 1. Kemudian, lakukan perulangan. Untuk integer i-nya itu sama dengan 2, i kurang dari sama dengan c, i plus plus. Artinya i akan bertambah 1 setiap kali perulangan dan i-nya di sini sama dengan 2. Kemudian kita masuk ke kondisi ini, jika c-nya itu dibagi dengan i, sisa pembagiannya adalah 0, maka cek 3 plus plus. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi ini, jika cek 3-nya itu sama dengan 1, maka yang akan tampil ke layar itu adalah ya. Dan jika tidak, maka jika tidak itu, jika cek 3-nya itu tidak sama dengan 1, maka cout tidak. Kemudian kita coba running. Masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama itu adalah 2. Misal kita inputkan 2, bilangan keduanya itu adalah 3. Nah, mengapa dia muncul ya?
Karena menurut perhitungan alur programnya, di sini saya menjelaskan dulu alur programnya. Untuk A-nya itu kan sama dengan 2. Kita masuk ke sini, A-nya itu kan kita isi dengan 2. Nah, kita masuk ke perulangan ini. Untuk I itu kan A-nya sama dengan 2, I-nya itu sama dengan 2. Berarti 2 itu kan, apakah kita masuk ke perulangan for integer I sama dengan 2. Integer I-nya sama dengan 2. I sama dengan 2. I-nya berarti 2. I-nya kan 2. 2 kurang dari sama dengan A. Kurang dari sama dengan 2 berarti. Nah, berarti kita masuk ke kondisi jika A-nya itu kan tadi 2. 2 mod I-nya 2. 2 mod 2 sama dengan 0. Maka cek 1. Berarti benar 2 dibagi 2 itu kan sisa pembagiannya adalah 0. Berarti cek 1. Karena cek 1 plus berarti cek 1-nya tadi kan 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian kita masuk ke perulangan ini untuk I sama dengan 2. I-nya tadi kan 2. 2 kurang dari sama dengan B. B-nya 3. Berarti kita masuk ke sini 3 dibagi dengan 2, apakah sisa pembagiannya 0? Tidak. Berarti I++ lanjut lagi untuk I-nya sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan 3, benar. Berarti kita masuk ke sini. Jika 3 dibagi dengan 3, sisa pembagiannya adalah 0, apakah benar? Kita hitung dulu 3 mod 3 itu sisa pembagiannya benar adalah 0, maka dia cek 2 plus plus. Cek 2 tadi kan 0, karena plus plus tambah 1, jadi cek 2-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Untuk cek 1, jika cek 1-nya itu sama dengan 1, kita ketahui kan cek 1 tadi kan sama dengan 1. Untuk cek 2 tadi juga sama dengan 1, berarti dia masuk ke sini. Jadi kita lakukan penjumlahan antara A ditambah dengan B. Kita lakukan penjumlahan untuk mengetahui nilai C itu, kita jumlahkan A ditambah B. A-nya tadi 2 ditambah 3, hasilnya itu sama dengan 5. Kemudian dia masuk ke sini, dia ngecek di sini. Untuk C-nya tadi kan 5. 5 dibagi dengan I-nya 2 kan. 5 dibagi 2 itu apakah sisa pembagiannya 0? Tidak. Dia berarti berlanjut ke I++. Untuk I-nya sekarang 3. 3 kurang dari sama dengan 5. Benar kan? Berarti dia masuk ke sini. C-nya tadi 5. 5 mod 3 sama dengan 0. Dicek apakah 5 dibagi 3 sisa pembagiannya itu 0? Tidak. Berarti dia I++ lagi. Untuk I sekarang adalah 4. 4 kurang dari sama dengan 5. Benar. Berarti dia ke sini lagi. Untuk C-nya itu kan 5. 5 dibagi 4. Apakah sisa pembagiannya 0? Tidak. Berarti dia ke sini lagi. Untuk I-nya sekarang 5. Nah, 5 apakah kurang dari sama dengan 5? Benar. Berarti dia ke sini. 5 dibagi dengan 5. Apakah sisa pembagiannya 0? Benar. Berarti dia cek 3 plus plus. Untuk cek 3 tadi kan 0. 0 karena plus plus tambah 1. 0 tambah 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, jika cek 3-nya itu sama dengan 1. Nah, kita ketahui kan tadi cek 3-nya benar sama dengan 1. Maka yang tampil ke layar itu adalah iya. Berarti benar program yang telah kita buat. Maka di sini outputnya adalah iya.